Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi statistik Bose-Einstein dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan Abdul Hassani, MSI. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andini Nurkaton sebagai moderator dan penyaji, dan teman saya Nurjana sebagai penyaji. Nah, materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, radiasi benda hitam, yang kedua, hukum pengesahan Wien, yang ketiga, persamaan Stefan Boltzmann, yang keempat, model Einstein, yang kelima, model Debye. Nah, radiasi benda hitam akan dijelaskan oleh saudari Nurjana. Kepada Nurjana, saya persilahkan. Nah, baik, di sini saya akan membahas yang pertama itu radiasi benda hitam. Nah, statistik Bose-Einstein diterapkan pada assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari Habar. Nah, contoh boson adalah foton, fonon, dan atom helium. Jadi berikut adalah aplikasi statistik Bose-Einstein. Yang pertama ada radiasi benda hitam. Nah, radiasi elektromagnetik yang berada dalam suatu ruang tertutup bertemperatur tetap dapat dipertimbangkan sebagai suatu sistem foton-foton dengan berbagai nilai energi. Dan karena foton-foton itu memiliki momentum yang angular, integral dalam satuan H/2π, maka mereka akan secara alami berkelakuan sebagai boson, dan dapat diasumsikan bahwa suatu gas foton akan memiliki distribusi energi yang diberikan oleh statistik Bose-Einstein. Akan tetapi terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, foton dapat diserap dan dipancarkan kembali oleh dinding lingkungan tertutup yang bertemperatur tetap. Dengan demikian, jumlah foton dalam lingkungan tersebut tidaklah tetap. Jadi dengan demikian kondisi seperti ini bisa ditulis dengan sigma S NS sama dengan N, atau sigma S DNS sama dengan 0 dalam D ln W ditambah alpha sigma S DNS ditambah beta sigma S elemen S DNS sama dengan 0 tidak dapat terpenuhi. Agar persamaan di atas masih dapat berlaku, maka perlu dipilih bahwa alpha sama dengan 0 sehingga A sama dengan 1. Nah, kedua, energi foton berbentuk Hv, di mana V adalah frekuensi radiasi. Oleh karena itu, lebih memudahkan apabila distribusi energi diungkapkan dalam frekuensi atau panjang gelombang foton dengan menggunakan rumusan panjang gelombang de Broglie. Lambda sama dengan H per Pi, Pi sama dengan H per lambda sama dengan H lambda pangkat min 1, dP sama dengan min H per lambda kuadrat D lambda. Dengan menggunakan elemen ruang fasa 6 dimensi, dt sama dengan 4VV P kuadrat, dP sama dengan 4VV dalam kurung H per lambda kuadrat dalam kurung min H per lambda kuadrat D lambda sama dengan 4VV H pangkat 3 per lambda pangkat 4 D lambda. Jumlah keadaan energi dalam rentang lambda sampai lambda plus D lambda tiap volume dengan mengambil nilai positif, sehingga dapat dituliskan G dikali D lambda sama dengan DT per H pangkat 3 sama dengan 4V per lambda pangkat 4 D lambda. Selanjutnya, karena setiap foton memiliki kemungkinan polarisasi pada dua arah, maka jumlah keadaan energi yang diperbolehkan atau mode dalam rentang antara A dan antara lambda dan lambda ditambah D lambda untuk setiap satuan volume adalah G dikali lambda D lambda sama dengan 2 4V per lambda pangkat 4 D lambda sama dengan 8V per lambda pangkat 4 dikali D lambda. Nah, melalui distribusi Bose-Einstein di mana energinya Hv sama dengan Hc per lambda dan persamaan sebelumnya A sama dengan 1, diperoleh Ns sama dengan Gs per E pangkat Hv per Kt dikurang 1 sama dengan Gs per E pangkat Hc per Kt minus 1. Jadi jumlah foton dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda ditambah D lambda adalah N dikali lambda
D lambda sama dengan 8V per lambda pangkat 4 D lambda dikali 1 per E pangkat HC per KT kurang 1, di mana C adalah kecepatan cahaya. Distribusi spektral dan dari energi pada gas foton dapat didefinisikan dalam bentuk E lambda, energi radiasi dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda plus D lambda. Itu bisa ditulis dengan E kali lambda D lambda sama dengan N kali lambda HV, karena si energi setiap foton HV. Dengan mensubstitusikan nilai N kali lambda D lambda dari persamaan di atas, maka diperoleh energi radiasi dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda plus D lambda adalah E dikali lambda D lambda sama dengan 8V HC per lambda pangkat 5 E pangkat HC per lambda KT dikurang 1 D lambda. Nah, ekspresi dan persamaan tersebut dikenal sebagai hukum radiasi Planck untuk distribusi spektral dari energi radiasi dalam satu lingkungan tertutup bertemperatur konstan. Yang berikutnya kita masuk ke hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Itu ada gambar 1 spektrum radiasi benda hitam pada berbagai suhu. Nah, bisa dilihat mulai dari 3500 Kelvin sampai 5500 Kelvin. Nah, ilustrasi distribusi energi spektral dapat dilihat pada gambar tersebut. Tampak bahwa E dikali lambda mula-mula naik, kemudian turun setelah mencapai nilai maksimum pada panjang gelombang lambda m. Kita dapat menentukan lambda m dengan mendiferensialkan E lambda terhadap lambda dan menyamakan lambda dengan lambda m, atau dE kali lambda per D lambda didiferensialkan lambda m sama dengan 0. Nah, E dikali lambda sama dengan 8VHC per lambda pangkat 5 E pangkat HC per lambda KT dikurang 1. Untuk memudahkan diferensiasi persamaan di atas, kita misalkan si X sama dengan lambda KT per HC. Dengan pemisalan maka kita bisa menuliskan E lambda sama dengan 8VHC dalam kurung KT per HC pangkat 5 dikali 1 per X pangkat 5 dalam kurung E pangkat 1 per X dikurang 1. DE lambda sama dengan D lambda sama dengan DE kali lambda per DX dikali DX per D lambda sama dengan KT per HC dikali DE kali lambda per DX sama dengan KT per HC 8VHC dalam kurung KT per HC pangkat 5 dikali 1 per X pangkat 5 dikali E pangkat 1 per X dikurang 1. Nah, agar terpenuhinya si DE per D lambda sama dengan 0, maka pada persamaan harus terpenuhi. Jadi D per DX dalam kurung 1 per X pangkat 5 dikali E pangkat 1 per X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita lakukan diferensial secara seksama akan dapat hubungan, yakni 1 dikurang 5X dikali E pangkat 1 per X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, nilai X pada persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Jika kita menggunakan instruksi matematika Wolfram Research, maka solusi untuk X yang memenuhi persamaan di atas adalah 0,194197. Dengan demikian, lambda M memenuhi hubungan lambda M KT per HC sama dengan 0,194191 atau lambda M T sama dengan 0,194191 HC per K. Dengan menggunakan nilai konstan K sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat
minus 23 Joule per Kelvin, H-nya sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, dan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka kita peroleh lambda MT sama dengan 2,8 dikali 10 minus 3 meter Kelvin. Hukum ini menjelaskan hubungan antara suhu benda dengan gelombang dengan intensitas maksimum yang dipancarkan benda tersebut. Makin tinggi suhu benda, maka makin pendek gelombang yang dipancarkan benda tersebut, atau warna benda bergeser ke arah biru. Nah, misalnya ketika pandai besi memanaskan logam, maka warna logam berubah secara terus-menerus dari semula merah, kuning, hijau, dan selanjutnya ke biru-biruan. Nah, ini diakibatkan suhu benda yang semakin tinggi. Nah, hukum pergeseran Wien telah dipakai untuk memperkirakan suhu benda berdasarkan spektrum elektromagnetik yang dipancarkannya. Energi yang dipancarkan benda diukur pada berbagai panjang gelombang. Kemudian intensitas tersebut diplot terhadap panjang gelombang sehingga diperoleh panjang gelombang yang memiliki intensitas 5 aplikasi statistik Bose-Einstein terbesar. Nah, panjang gelombang ini selanjutnya diterapkan pada hukum pergeseran Wien guna memprediksi suhu benda. Persamaan Stefan-Boltzmann. Sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan frekuensi dari 0 sampai tak hingga. Hanya intensitas gelombang yang dipancarkan berbeda-beda. Ketika panjang gelombang menuju 0, intensitas yang dipancarkan menuju 0. Ketika panjang gelombang menuju tak berhingga, intensitas yang dipancarkan juga menuju tak berhingga. Intensitas gelombang yang dipancarkan mencapai maksimum pada saat lambda sama dengan lambda M. Sekarang kita akan menghitung energi total yang dipancarkan oleh benda hitam. Nah, energi total tersebut diperoleh dengan mengintegralkan persamaan E lambda D lambda sama dengan 8 VHC per lambda pangkat 5 E pangkat HC per lambda KT dikurang 1 D lambda dari panjang gelombang 0 sampai tak berhingga, yaitu E sama dengan integral 0 tak hingga E dikali lambda D lambda sama dengan 8 VHC integral 0 tak hingga 1 per lambda pangkat 5 dikali D lambda per E pangkat HC per lambda KT dikurang 1. Nah, untuk materi kapasitas panas model Einstein akan dijelaskan oleh teman saya Andini. Kepada Andini saya persilahkan. Terima kasih. Nah, materi ketiga akan saya bahas, yaitu kapasitas panas model Einstein. Nah, untuk mencari kapasitas scalar kristal, Einstein mengusulkan model bahwa semua fonon berselasi dengan frekuensi omega 0. Dengan asumsi ini, maka dapat dituliskan bahwa rapat keadaan fungsi omega sama dengan n dikali delta omega kurang omega 0. Jadi, untuk delta fungsi omega kurang omega 0 ini merupakan sebagai fungsi dari rap. Nah, kapasitas scalar kristal untuk satu macam polarisasi saja sebesar dan diberikan persamaan dapat dituliskan bahwa hasilnya yaitu n h bar kuadrat per kt kuadrat IXP dikali h bar omega 0 per kt per IXP dikali h bar omega 0 per kt dikurang 1 kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Nah, untuk kristal 3 dimensi terhadap 3 arah polarisasi fonon yang mungkin saja arahnya yaitu X, Y, dan Z, dengan menganggap bahwa ketika polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar, maka pasak kapasitas scalar total diberikan persamaan seperti ini. Nah, ketika T menuju 0 dan T menuju tak berhingga dalam kondisi ini, maka bahwa kapasitas scalar menghasilkan 3n h bar kuadrat omega 0
kuadrat per KT kuadrat dikali E pangkal min H bar omega 0 per KT. Dan teknik penyederhanaan ini atau penjabaran ini secara matematika. Nah, selanjutnya adalah untuk kasus sebaliknya yang tadi juga H bar, maka persamaan kita peroleh eksponensial H bar omega 0 per KT itu sama dengan 1 ditambah omega 0 per KT. Dengan aproksimasi ini, maka persamaan kapasitas scalar dapat dituliskan sebagai berikut ini. Jadi hasil-hasil selesai kita substitusikan masuk ke bersama kapasitas scalar, kita sederhanakan lagi secara matematik sehingga diperoleh nilai akhir bahwa kapasitas scalar adalah 3N dikali NaK sama dengan 3NR. Nah, bahwa di sini dapat lain bilangan Avogadro N adalah jumlah mol R adalah Na dikali K, merupakan konstanta gas secara umum. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar ini adalah perbandingan hasil pengamatan kapasitas scalar intan. Nah, pada materi ini bisa diperhatikan bahwa grafiknya sesuai dengan prediksi menggunakan model Einstein. Di sini terdapat ketidaksesuaian yang baik antara prediksi model tersebut dengan pengamatan, khususnya nilai kapasitas scalar yang menuju 0 jika suhu menjadi 0 dan nilai kapasitas scalar menuju konstanta dulang petit pada suhu tinggi. Maka model Einstein ini dapat menjelaskan dengan baik kebergantungan kapasitas terhadap suhu sesuai dengan pengamatan eksperimen, bahwa pada suhu menuju 0 kapasitas panas menuju 0 pada suhu sangat tinggi, kapasitas panas menuju 0, kapasitas panas menuju nilai yang diramalkan oleh dugong petik tadi. Nah, akan tetapi masih ada sedikit penyimpangan antara data eksperimen dengan memperlihatkan bahwa kapasitas panas berubah sebagai fungsi kubik atau pangkat 3 dari suhu, bukan pangkat suhu. Nah, oleh karena itu perlu menyempurnakan lagi pada model Einstein ini untuk memperoleh hasil yang persis sama dengan hasil eksperimen. Nah, selanjutnya adalah kapasitas panas model Debye. Nah, jadi apa sih yang membedakan model baru yang ditawarkan oleh model Debye? Model Einstein itu model Debye. Nah, model Einstein itu mengasumsikan bahwa fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama. Nah, model Debye bahwa fonon bervibrasi dengan frekuensi yang tidak seragam. Tidak ada justifikasi untuk asumsi ini, semata-mata karena keadaan untuk mendapatkan solusi. Oleh karena itu, hasilnya lebih tepat diharapkan muncul jika dianggap frekuensi fonon tidak seragam seperti yang dimodelkan oleh Debye. Nah, sebelum kita masuk ke teori Debye, terlebih dahulu kita memahami kapasitas keadaan untuk mencari ekspresi yang tepat pada rapat keadaan. Nah, persamaan yang menyatakan ketergantungan
hitungan frekuensi dengan bilangan gelombang dinamakan sebagai persamaan dispresi yang diberikan omega sama dengan omega k. Nah, omega fungsi frekuensi getaran kisi dalam kristal secara umum tidak konstan, tetapi bergantung pada bilangan gelombang. Persamaan yang dinyatakan kebergantungan frekuensi dengan bilangan gelombang dinamakan perspresi. Nah, dari persamaan dispresi tersebut dapat diturunkan persamaan keadaan G fungsi omega sama dengan V per 2 pi kuadrat dikali K kuadrat per D omega D per K. Terbergantungan omega terhadap bilangan gelombang kadang sangat kompleks. Sebagai contoh yang diberikan untuk kristal atau satu dimensi, bahwa G dikali omega sama dengan V per 2 V kuadrat dikali K kuadrat per D omega per dk. Nah, jika K sangat kecil atau panjang gelombang yang besar atau K sama dengan 2 V per lambda, maka jika kita dapatkan sebuah persamaan aproksimasi. Nah, dalam membangun model kapasitas panas, Debye mengambil asumsi sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi getaran kisi memenuhi persamaan dispersi, yaitu omega sama dengan V kg. Yang kedua, ada sebuah frekuensi maksimum omega m yang boleh dimiliki fonon dalam kristal, sehingga tidak ada fonon yang memiliki frekuensi di atas, yaitu omega m. Nah, dari persamaan dispresi diperoleh omega kecil sama dengan omega m. Nah, K sama dengan omega per Vg dan D omega per dk sama dengan Vg, sehingga persamaan kecepatan menjadi G dikali omega sama dengan V omega kuadrat per 2 pi Vg pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah akhirnya jika digabungkan dengan asumsi kedua tentang frekuensi maksimum getaran fonon, diperoleh ungkapan rapat keadaan seperti diberikan persamaan berikut. Data ketiga omega menjadi persamaan seperti ini. Nah, ini adalah gambar perbandingan kurva model Einstein dan model Debye. Untuk menentukan omega m, kembali bahwa definisi rapat keadaan adalah jumlah keadaan persatuan frekuensi, karena frekuensi maksimum fonon adalah omega m. Maka integral rapat keadaan G fungsi omega dari frekuensi 0 sampai omega m memberikan jumlah total keadaan yang dimiliki fonon, dan itu sama dengan jumlah atom n. Jadi ini kurva kerapatan keadaan untuk kedua model. Nah, jadi persamaan integral rapat keadaan yaitu seperti ini, bahwa dapat kita peroleh yaitu V per 2 pi
pangkat 3 G dikali omega pangkat 3 M per 3 sama dengan N, yang diberikan ungkapan untuk frekuensi maksimum, yaitu omega M pangkat 3 sama dengan 6 V Pi pangkat 3 Gn per V. Nah, untuk kemudahan, mari kita definisikan suhu dBA theta D berdasarkan hubungan berikut, bahwa KB theta D sama dengan H bar omega M, dengan didefinisikan bahwa kita dapat theta D sama dengan H bar VG per KB dikali 6 V kuadrat N per V pangkat 1 per 3. Selanjutnya adalah kapasitas panas disumbangkan oleh model polarisasi menjadi seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini. Dengan substitusi rapat keadaan, maka diperoleh perintegralan penjabaran secara matematis, maka diperoleh persamaan ini kapasitas skalar. Nah, untuk menyelesaikan integral persamaan, maka omega itu sama dengan omega KT per H bar dikali X. Tinggal diturunkan saja di kedua ruas integral. Nah, pada persyaratan batas X ditentukan sebagai berikut. Jika omega sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Omega sama dengan omega M, maka X sama dengan H bar omega M per KT, atau memasukkan HT tidak diperkuat bentuk integral untuk kapasitas panas menjadi 3 H bar kali V kuadrat PVG pangkat 3 KT kuadrat. Nah, integral pengintegralannya dengan mengganti nilai-nilai X nilai-nilai X. Nah, nilai-nilai X ini adalah theta D bagi T dikurang 1 ekspres 1 dikali ekspres 1X pangkat 2. Jadi dengan melakukan pengintegralan untuk kapasitas panas. Nah, berdasarkan definisi suhu dB, maka dapat dituliskan persamaan seperti ini. Nah, dengan memasukkan parameter-parameter tadi, disubstitusikan persamaan ini ke dalam persamaan kapasitas panas sebelumnya, maka diperoleh bentuk yang lebih sederhana. Nah, sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya kita tinjau kasus T menuju 0, maka T atau T menuju tak berhingga. Jika T menuju 0, maka kita dipertemukan wujud tak berhingga sehingga kapasitas skalar dirumuskan menggunakan persamaan ini. Nah, integral pada persamaan di atas bisa diperoleh seperti ini. Bisa diperoleh hasil integral pada persamaan di atas dapat diperoleh bahwa integral batas 0 tak terhingga X pangkat 4 E pangkat X per E pangkat X dikurang 1 pangkat 2 dikali dx sama dengan
V kuadrat per 15. Nah, selanjutnya adalah dengan demikian untuk T menuju 0 diperoleh kapasitas skalor sebesar ini. Hasilnya adalah AT kuadrat. Maka persamaan ini sangat sesuai dengan hasil eksperimennya. Nah, sebaliknya untuk T menuju tak berhingga, maka penyebut pada persamaan ungkapan kapasitas skalor dapat diaproksimasikan E pangkat X kurang 1 berbanding lurus X, dan pada pembilangnya dapat diaproksimasikan E pangkat X berbanding lurus 1, sehingga persamaan kapasitas skalor menjadi seperti ini. Nah, kita dapat uraikan lagi, maka diperoleh bahwa kapasitas skalor adalah 3N K. Ini juga persis sama dengan ramalan dugong petit. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, gambar ini adalah hasil pengukuran kapasitas panas pada materi argon padat. Jadi titik-titik ini merupakan hasil pengukuran yang kemudian yang garis lurus ini adalah model dari pada dBA. Nah, itu tampak bahwa sangat bersesuaian, bahwa ramalan dBA itu tentang bergantungnya pada kapasitas skalor pada pangkat 3 suhu sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, demikian hasil presentasi kami, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.